Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita masuki peribadatan pada minggu ini, minggu biasa ke-33. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 5. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah ibadah minggu biasa ke-33 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Di hari perayaan Minggu Biasa ke-33 ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, Allah menghendaki agar umat memahami arti pentingnya memiliki ketaatan terhadap segala sesuatu yang sudah disepakati, sehingga dapat mendatangkan banyak kebaikan bagi hidup umat. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66 bait 1 dan 2 di gunung dan di lurah.
dan tanaman terjamin hidupnya. Ya segenap ciptaan dirawat olehnya. Hukum kasih kita terima pada hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita tidaklah jauh berbeda dengan para ahli Taurat yang hafal dengan hukum kasih, namun belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan kidung penyesalan, kidung jemaat 33 bait 1 dan 2, "Suaramu ku dengar." Jemaat yang undang bangkit berdiri. Setelah kita menyesali akan dosa dan pelanggaran kita, Tuhan berkenan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umatnya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umatnya bertobat, dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan.
Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Untuk itu kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita iringi ketika kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah.
persembahan pada Tuhan dalam doa, dan kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Saya layankan. Allah Bapa, sumber segala berkat, sungguh berkat-Mu selalu mengalir, tercurah atas hidup kami. Bahkan kami tidak mampu menghitung berkat-berkat-Mu itu. Seperti saat ini, kami masih Tuhan beri kesempatan untuk beribadah, meskipun kami harus beribadah bersama dengan keluarga tercinta, mengingat kami masih dalam pandemi COVID-19. Namun Tuhan, apa yang kami lakukan ini tidak akan menghilangkan makna persekutuan kami bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami pun mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendukung untuk pekerjaan Tuhan dalam melayani sesama kami. Bahkan kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa di dalamnya, kami mohon pengampunan. Dan selanjutnya Bapa di surga, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu berfirmanlah, bersabdalah, kami siap menerima dan melakukan dalam kehidupan kami, tentu dalam pimpinan Roh Tuhan, supaya hidup kami dimampukan melewati setiap pergumulan, terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap teguh dan tegar dan sanggup melewati setiap rintangan, karena Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan pewataan firman Tuhan. Namun untuk pembacaan saat ini, saya hanya membaca pada bacaan Injil, yaitu Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Adapun bacaan-bacaan yang lainnya, silakan Bapak Ibu bisa membaca sendiri, yaitu Hakim-Hakim 4 ayat 1-7, Mazmur 123 ayat 1-4, 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Pembacaan Injil kita terima dari Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada minggu biasa ke-33.
Dan sebagai tema khotbah dalam minggu biasa ketiga ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Saling membangun dalam ketaatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketaatan kepada suatu hasil kesepakatan yang semestinya ditaati akan membawa banyak hal baik dalam hidup kita. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan banyak hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, di pinggir jalan ada rambu lalu lintas dilarang parkir. Tak berapa lama ada seorang yang kemudian memarkir kendaraannya di situ. Orang ini tahu bahwa ada rambu dilarang parkir. Dia juga memahami arti dan tujuan dari rambu itu. Meski demikian, tetap saja dia parkir di situ. Mungkin saat itu dia berpikir, tak mengapa, toh aku hanya parkir sebentar saja. Terlepas dari apa yang menjadi alasannya, dalam hal ini dia tidak mau taat pada peraturan yang ada. Awalnya hanya dia sendiri yang parkir. Tapi lama-kelamaan semakin banyak orang yang ikut-ikutan parkir di sepanjang jalan itu. Hingga akhirnya hampir separuh jalan dipenuhi oleh kendaraan yang parkir. Akhirnya lalu lintas jadi terganggu. Terjadilah kemacetan yang panjang. Semua kendaraan terpaksa berhenti. Tidak bisa maju maupun mundur. Orang mulai saling membunyikan klakson karena emosi. Suasana menjadi semakin ruwet. Kalau seperti ini, siapa yang rugi? Banyak orang yang dirugikan. Andai peraturan yang ada itu ditaati, maka kemacetan tidak perlu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hanya contoh kecil dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita betapa pentingnya membangun ketaatan kepada suatu kesepakatan yang semestinya kita taati. Pertanyaannya, kesepakatan apa saja yang semestinya kita taati dalam hidup ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesepakatan yang harus kita taati salah satunya
Sebagaimana dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 tadi. Perumpamaan tentang talenta menceritakan tentang 3 orang hamba yang dipercaya secara penuh oleh Sang Tuhan untuk mengelola harta tuannya, yaitu uang dalam jumlah yang besar. Diceritakan tuan dari para hamba itu akan pergi ke luar negeri. Sebelum pergi ke luar negeri, Sang Tuan memanggil ketiga hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Pada ayat 15. Kepada hamba yang pertama, Sang Tuan mempercayakan 5 talenta. Kepada hamba kedua, Sang Tuan mempercayakan 2 talenta. Dan kepada hambanya yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Setelah mempercayakan hartanya, Sang Tuan pun pergi ke luar negeri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagaimana para hamba itu dalam menjalankan tanggung jawabnya setelah mendapatkan kepercayaan dari Sang Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Hamba yang pertama yang mendapat kepercayaan 5 talenta dari tuannya menjalankan uang itu sehingga mendapat laba 5 talenta. Demikian juga dengan hamba yang kedua yang mendapat kepercayaan 2 talenta dari tuannya, dia juga menjalankan uang itu sehingga mendapat laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga yang mendapat kepercayaan 1 talenta, dia tidak menjalankan uang itu. Hamba yang ketiga justru menggali lubang lalu menyembunyikan uang itu di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lama sesudah itu pulanglah Sang Tuan dari hamba-hamba itu. Lalu Sang Tuan pun mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang pertama yang mendapat 5 talenta datang kepada tuannya sambil membawa laba 5 talenta. Melihat apa yang sudah dikerjakan oleh hambanya yang pertama itu, Sang Tuan dari hamba itu begitu gembira, bahagia dan sukacita. Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia pada perkara yang kecil. Aku akan memberi engkau tanggung jawab pada perkara yang besar." Hal yang sama juga dikatakan Sang Tuan dari hamba itu kepada hamba yang kedua, yang datang dengan membawa 2 talenta beserta laba 2 talenta. Sedangkan kepada hamba yang ketiga, Sang Tuan hamba itu menjadi marah. Kepada hamba yang ketiga, tuan dari hamba itu berkata,
"Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ayat 26 sampai 29. Nah, apa yang membuat sang tuan dari hamba itu marah kepada hamba yang ketiga? Dari ayat 26 sampai 29 tersirat, jika sang tuan itu marah kepada hambanya, salah satunya adalah karena hambanya itu tidak membawa laba seperti yang lainnya. Namun demikian, apakah benar jika sang tuan dari hamba itu marah hanya karena hambanya tidak membawa laba seperti hamba yang lainnya? Coba kita perhatikan. Terkait dengan hal itu, baik kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh pada ayat yang lainnya, yaitu ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada keterangan yang menarik bila kita cermati dari ayat 15, yaitu jika masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Kata kuncinya adalah kesanggupannya. Mencermati keterangan ayat 15 ini, maka sangat mungkin jika sang tuan dan hamba itu masing-masing sudah ada kesepakatan akan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini, hamba yang ketiga tentu tahu persis jika dia harus mengembangkan uang itu, dan jumlah uang yang harus dikembangkannya pun sudah sesuai dengan kesanggupannya. Namun, ketika saat memberi pertanggungjawaban itu tiba, hamba yang ketiga ini ternyata kedapatan tidak melakukan apa yang sudah mereka sepakati. Hamba yang ketiga tidak mengembangkan uang itu. Jadi ini bukan sekedar soal jika hamba itu tidak membawa laba seperti hamba yang lainnya, melainkan ini soal ia tidak taat pada kesepakatan yang sudah dibuat. Sedangkan sang tuan dari hamba itu memuji hamba yang pertama dan yang kedua karena mereka taat pada apa yang sudah disepakati. Baik itu hamba yang pertama maupun hamba yang kedua, mereka berupaya mengembangkan uang itu
kepada hamba yang taat, yang telah bertindak sesuai dengan kesepakatan, sang tuan dari hamba itu tidak hanya memuji mereka, tetapi sang tuan juga kemudian mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perumpamaan ini mengajarkan kita dalam hal ketaatan atas suatu kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Untuk itu kita perlu belajar menghormati kesepakatan yang sudah dibuat bersama, baik itu dalam wujud hukum, undang-undang, peraturan, tata tertib, norma dalam masyarakat, maupun juga termasuk keputusan-keputusan dalam kehidupan bergereja melalui sidang majelis. Kita meyakini Tuhan bekerja di dalam dan melaluinya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu bagaimana kita apabila mendapati ada kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran? Jika hal itu terjadi, maka sebagai orang percaya kita pun harus berani untuk mendorong perbaikan dan pembaharuan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar, di antaranya dengan mengikuti mekanisme atau prosedur yang benar. Tidak serampangan, tidak menerap aturan, tapi harus benar-benar memperhatikan mekanisme prosedur yang semestinya. Nah, dalam hal ini keberanian untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar juga menjadi wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan terhadap suatu kesepakatan atau komitmen bersama kita meyakini akan mendatangkan banyak hal kebaikan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita terus saling membangun ketaatan kepada Tuhan yang adalah pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan pada saat yang sama, mari kita belajar juga untuk menghormati, mentaati apa yang sudah kita sepakati bersama. Jangan sampai terjadi sikap atau perbuatan yang menciderai, menodai apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk taat pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini, dilanjutkan nanti dalam doa syafaat dan doa Bapa kami bersama. Saat hening saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas nasihat dan teguran saat ini, bahwa kami sebagai
suatu komunitas dalam hidup bersama, kami harus mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Apabila kami melakukan itu, tentu akan mendatangkan banyak hal kebaikan dalam hidup kita. Sebaliknya, bila mana kami menciderai, menodai apa yang sudah menjadi kesepakatan, akan mendatangkan banyak hal buruk dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, kami pun berdoa terkait dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengingat dan melawat umat-Mu di tempat ini, serta mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan kesehatan, panjang umur, dan pulih hidup taat dan setia kepadamu, dan hidupnya pun menjadi berkat bagi sesamanya. Bagi yang sakit, sampai saat ini masih terus menantikan rahmat kemurahan Tuhan, pemulihan dan kesembuhan, Tuhan terus juga nyatakan kuasa-Mu. Berikan mereka kekuatan, hati yang sabar dan berserah, bila kehendak-Mu yang terjadi. Sehingga meskipun dalam kelemahan dan didera sakit penyakit, ia tetap setia dan taat kepadamu juga. Kehadiran-Mu melalui orang-orang yang mengasihi akan membantu, memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar, Tuhan berikan mereka semangat guna menggapai masa depan, meskipun harus belajar jarak jauh karena pandemi COVID-19 ini. Demikian pula yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dan bagi yang sudah mendapat pekerjaan, mampukan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan juga takut akan Tuhan. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga sediakan pasangan yang sepadan, sehingga boleh membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Demikian pula bagi keluarga-keluarga Allah, Tuhan juga memberikan mereka berkat, kesehatan, kecukupan, dan juga kebahagiaan. Pekerjaan, usaha yang mereka lakukan semuanya berjalan dengan baik, sehingga apa menjadi kebutuhan hidup terpenuhi, dan hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur, dan kehidupan keluarga akan terus lestari, didasari dengan cinta kasih dan saling menghormati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan bagi gereja-Mu tempat ini. Meskipun kami dalam pandemi COVID-19, kami terus berupaya melakukan apa yang menjadi tugas kami untuk memelihara kehidupan bersama melalui pelayanan majelis, komisi, dan panitia. Tuhan berkenan memberkati apa yang kami lakukan, sehingga gereja-Mu di tempat ini, meskipun belum bisa beribadah tatap muka bersama, namun tetap dalam kesatuan sebagai satu tubuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam upaya menghentikan laju paparan COVID-19 melalui gugus depan dan para medis COVID-19. Tolong Tuhan, berikan mereka perlindungan, kesabaran dan kekuatan serta kesehatan, sehingga mereka pulih melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi Indonesia menuju ketatanan yang normal.
Bapa di surga, sebentar kami akan melakukan aktivitas hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Dan kami pun boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat 376 bait 3 dan 4. Ikut dalam menyangkal diri.